warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi untuk membahas terkait dengan topik asam amino dan protein. Saya akan share screen dulu terkait dengan asam amino dan protein. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada minggu yang lalu bahwa senyawa metabolit primer yang merupakan senyawa utama dan membangun makhluk hidup itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, setelah kita membahas terkait dengan karbohidrat, maka pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan asam amino dan protein. Apa itu asam amino dan protein? Jadi asam amino adalah senyawa penyusun protein yang mempunyai gugus karboksil dan gugus amino, di mana karboksil itu bersifat asam dan amino bersifat basa. Oleh karena itu asam amino itu bersifat amfoter. Pada umumnya gugus asam amino itu terikat pada posisi alfa. Sehingga kalau kita melihat rumus umum asam amino, yaitu dia mempunyai gugus karboksil yang bersifat asam, itu, dan gugus amino ini yang bersifat basa. Nah, gugus amina ini atau gugus amino ini terikat pada posisi C nomor 2 dari gugus karboksilat atau pada chain alfa, sehingga disebut dengan asam alfa amino. Nah, karena di dalam satu senyawa ini mempunyai gugus asam dan gugus basa pada satu senyawa, maka asam dan basa ini dapat berkesetimbangan begitu, karena ini dia bersih basa, sehingga dia dapat kemudian berkesetimbangan untuk membentuk suatu garam, sehingga akan dihasilkan dalam bentuk kesetimbangan yaitu RCH, NH3-nya dalam bentuk positif, bermuatan positif, dan karboksilnya bermuatan negatif. Pada saat asam amino ini berada dalam posisi kesetimbangan, yaitu pada ion sweeter, di mana ion sweeter ini ada muatan positif dan negatif dalam satu senyawa, maka dia mempunyai pH yang netral, yaitu sekitar 7,4. Struktur asam amino yang berada dalam ion sweeter ini, yaitu di mana dalam satu molekul mempunyai muatan positif dan negatif yang samaan, maka disebut juga sebagai senyawa amfoter. Nah, asam amino itu bersifat amfoter, gitu. Karena apa? Karena asam amino mempunyai gugus asam karboksilat yang bersifat asam, sehingga dapat mendonorkan protonnya pada basa. Dan dia juga bisa bersifat basa karena dia punya pasangan elektron bebas, yaitu pada N, yang dapat berperan sebagai aseptor proton atau penerima proton dari asam kuat. Sehingga kalau kita melihat bentuk kesetimbangan dari asam amino ini pada pH netral, dia berada dalam bentuk ion sweeter atau dalam bentuk kita sebutnya ini adalah garam. Nah, pada kondisi dia berada dalam bentuk ion sweeter, pH-nya netral, ini kita sebut juga dengan pH isoelektrik. Tapi kemudian pada saat kita tambahkan asam, begitu, maka H itu akan terikat pada gugus ion karboksilat, sehingga asam amino berada dalam struktur muatan positif. Jadi pada pH rendah, asam amino itu bermuatan positif. Nah, pada pH rendah ini pH di bawah pH isoelektrik. Sementara apabila pada pH netral atau pada pH isoelektrik dalam keadaan ion sweeter ini,
asam amino kita tambahkan basa, maka gugus basa itu akan mengambil H plus dari amina, sehingga asam amino itu bermuatan negatif. Jadi pada suhu tinggi, pada pH tinggi, yaitu pH di atas pH isoelektrik, maka asam amino bermuatan negatif. Sementara pada pH yang rendah, asam amino bermuatan positif. Nah, kalau kemudian kita melihat kurva titrasi asam amino, maka selama proses titrasi dia akan mengalami protonasi atau deprotonasi secara bertahap, gitu ya. Protonasi atau deprotonasi secara bertahap. Di mana pada tahap awal kalau kemudian kita melihat pada pH yang rendah tadi, kurva terdiri dari dua bagian karena adanya dua gugus yang berbeda, yaitu gugus yang bersifat asam COOH dan gugus yang bersifat basa, yaitu gugus amina. Nah, pada setiap bagian dengan kurva titrasi ini adalah monoprotik, begitu ya, di mana dia sama seperti pada asam astat. Nah, pada pH rendah, gitu ya, glisin ini terprotonasi sehingga dia bermuatan positif. Seperti yang tadi ya, pada pH rendah dia akan bermuatan positif. Nah, sementara kemudian pada pH isoelektrik muatannya adalah 0. Dan selanjutnya jika dititrasi lebih lanjut dengan basa, maka dia akan terdeprotonasi membentuk muatan yang negatif. Sehingga kalau kemudian ini adalah muatannya sama dengan 0, ini muatannya adalah pada plus 1, dan di sini muatannya adalah min 1. Jadi bisa dilakukan. Jadi pada komposisi bentuk kation, sweeter ion dan anion pada protein, begitu kita bisa melihat pada pH isoelektriknya dia berada dalam bentuk sweeter ion. Kalau kemudian pada pH rendah dia berada dalam bentuk kation. Jadi ini adalah kation dan ini adalah ion sweeter. Ini kalau pada pH tinggi dia dalam bentuk anion. Jadi jika digambarkan adalah seperti ini. Kalau kemudian ini sesuai dengan fungsi pH, jadi semakin ke kanan pH-nya semakin basa, maka bentuknya adalah berada dalam bentuk anion. Struktur asam amino secara umum sama seperti pada karbohidrat. Kalau pada karbohidrat kita punya struktur D dan L, di mana pada karbohidrat struktur D dan L ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh adanya OH, letak OH yang terikat pada atom C asimetris yang paling jauh dari gugus aldehid atau gugus keton. Nah, kalau pada asam amino, struktur L dan struktur D itu ditentukan oleh letak gugus NH3-nya ini. Jika NH3 terletak di sebelah kanan, ini disebut dengan D-serin. Kalau NH3-nya di sebelah kiri, disebut dengan L-serin. Ya, nah, oleh karena itu, sebenarnya secara prinsip konfigurasi dari asam amino ini mirip dengan konfigurasi pada monosakarida. Hanya saja kalau kemudian pada monosakarida struktur yang umum ada itu adalah struktur D, tetapi kalau kepada asam amino struktur yang umum banyak di alam itu adalah struktur L, justru adalah struktur L. Oke. Nah, jadi kalau kemudian kita melihat pada penamaan asam amino, jadi penamaan asam amino itu mirip dengan penamaan pada monosakarida sederhana, yaitu didasarkan pada struktur D-gliserida.
Jadi jika gugus NH3 terletak di sebelah kanan diberi awalan D, apabila NH3-nya terletak di sebelah kiri diberi awalan L. Nah, semua asam amino yang ada di alam itu seperti disampaikan oleh Bu Cici tadi berada dalam konfigurasi L. Nah, ada beberapa asam amino yang yang penting di dalam struktur protein dan metabolisme itu yang mempunyai konfigurasi D. Tetapi ini hanya terbatas, yaitu hanya D-alanin dan D-glutamat yang merupakan penyusun dinding bakteri tertentu. Jadi secara umum konfigurasinya adalah L, hanya pada asam amino tertentu saja yang mempunyai konfigurasi D, yaitu D-alanin dan D-glutamat. Nah, penulisan asam amino ini terdapat 20 jenis asam amino yang umum, itu selalu biasanya disingkat dengan 3 huruf. Misalnya serin, itu disingkat adalah 3 huruf pertama, ser, kalau kemudian glisin disingkat dengan gli. Nah, ini adalah penulisan asam amino yang dalam rantai polipeptida atau di dalam protein. Nah, berdasarkan struktur atau jenis rantai R-nya, asam amino itu dapat digolongkan berdasarkan sifat rantai R-nya. Nah, berdasarkan sifat rantai R-nya ini ada asam amino yang dengan R non-polar. Tentunya kalau N non-polar ini adalah rantai atom C saja. Rantai R-nya adalah berupa rantai C panjang. Kemudian ada asam amino yang mempunyai R polar, gitu kan? Ini biasanya dia mengandung rantai atom C-nya rantai atom C. Ini mempunyai gugus fungsi polar. Seperti OH, ya, misalnya, seperti ya, atau yang lainnya. Nah, dan kemudian ada asam amino dengan R polar yang bermuatan. Ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Biasanya yang bermuatan positif yaitu dia berada dalam bentuk NH3+, gitu kan? Atau yang bermuatan negatif biasanya berada dalam bentuk gugus, mempunyai gugus COO-. Ini adalah penggolongan asam amino. Nah, jadi ini adalah golongan asam amino dengan rantai non-polar. Kalau kemudian Anda perhatikan di sini, jadi rantainya, jadi kalau kemudian kita ini adalah gugus yang dipunyai oleh asam amino, R-nya ini adalah rantai alkil biasa, jadi ini adalah rantai alkil, dan ini adalah rantai alkil alifatis, gitu ya. Ini adalah alkil alifatis, dan di sini adalah kalau kemudian kita lihat, ini adalah sebenarnya rantainya aril, jadi ada alkil aril, gitu ya. Dan ini adalah rantai siklis begitu, karena struktur ini adalah struktur siklis. Artinya bahwa di dalam rantai R itu, kalau ini R-nya adalah H, tidak ada gugus fungsi yang terikat yang bersifat polar. Oleh karena itu, asam amino dengan R polar ini adalah rantai R-nya rantai atom C alifatis maupun aromatis. Ini ada jenisnya glisin yang disingkat dengan gli. Ini adalah asam amino yang paling sederhana. Kemudian L-alanin disingkat dengan ala, dan ini adalah leusin disingkat dengan leu, isoleusin disingkat dengan ile,
Fenilalanin disingkat dengan PHE karena ini bahasa Inggrisnya adalah fenilalanin. Maka singkatannya adalah PHE, dan prolin disingkat dengan pro. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian selain yang tadi R-nya polar, ini adalah contoh jenis asam amino yang mempunyai R bersifat polar. Jadi kalau kita lihat di sini dia ada gugus fungsi, gitu kan, seperti yang disampaikan oleh Bu Cici tadi, dia mengandung rantai R-nya mengandung gugus fungsi yang bersifat polar. Jadi ini juga demikian, dia punya gugus fungsi OH, dan ini juga mempunyai gugus fungsi fenol, serta ini adalah punya gugus ini triptofan. Jadi ini adalah gugus fungsi gugus indol yang dia bersifat juga polar. Jadi ini adalah L-serin singkatannya SER, treonin singkatnya THR, tirosin singkatannya TIR, dan triptofan singkatannya TRP. Jadi setiap asam amino nama singkatnya selalu berisi singkatan 3 huruf. Nah, ini golongan asam amino yang juga tadi bersifat R-nya bersifat polar. Jadi ini adalah R-nya bersifat polar. Jadi walaupun ada rantai C, tetapi di sini ada atom-atom hetero. Ini juga kalau kita melihat ini adalah mengandung gugus amida. Ini gugus amida ini adalah gugus yang polar. Amida. Ini juga punya gugus amida. Rantai atom C-nya ini punya gugus amida. Sehingga dia secara keseluruhan ini bersifat polar. Jadi ini cysteine singkatannya cis, metionin, met, kemudian asparagin, ASN, dan glutamin singkatannya adalah GLN. Nah, kelompok atau golongan yang ketiga ini adalah golongan asam amino dengan rantai R yang bermuatan. Jadi contohnya kalau kemudian rantai R itu bermuatan, ini adalah ini ya bermuatan. Ini adalah asam amino yang mempunyai gugus ini asam, jadi punya 2 gugus asam di sini adalah COH dan ini. Nah, selanjutnya COH ini kan bisa kemudian berdisosiasi menjadi COO-min. Ini adalah asam L-glutamat dan asam aspartat. Ini asam amino yang mengandung gugus basa, yaitu adanya NH2, seperti yang tadi disampaikan, ini adalah mempunyai NH2, ini juga ada NH, yang kemudian dia bersifat basa. Jadi tadi ada asam amino yang bersifat asam, dan ada rantai R yang bersifat basa. Nah, muatan total asam amino dalam larutan itu akan menentukan kelarutannya. Kenapa? Karena itu merupakan fungsi pH. pH di mana muatan total asam amino sama dengan 0 itu disebut dengan pH isoelektrik. Jadi pada saat pH isoelektrik muatan itu 0, berarti asam amino mempunyai muatan plus dan muatan min. Sehingga dia berada dalam bentuk garamnya. Oleh karena itu dia dapat mengendap. Pada pH isoelektrik, larutan asam amino itu relatif kecil sehingga dia mudah mengendap. Nah,
pH isoelektrik asam amino dengan R yang tidak terionisasi biasanya kisarannya adalah 5,5 sampai 6,5 jika R-nya tidak terionisasi. Nah, ini data beberapa pH isoelektrik dari asam amino. Contohnya ini adalah asam aspartat, dia gugus R-nya mengandung karboksil, maka pH isoelektriknya adalah rendah yaitu 2,98. Artinya secara total jika dia asam aspartat, maka asam amino tersebut mempunyai 2 gugus karboksilat. Di mana satu gugus karboksil dengan NH3 itu membentuk suatu garam sehingga muatannya menjadi 0, sehingga dan dia mempunyai sifat masih punya satu gugus karboksilat lagi yang dia menyebabkan bersifat asam. Demikian juga dengan asam glutamat, ini adalah rantai R-nya mempunyai gugus asam karboksilat, oleh karena itu pH isoelektriknya adalah pada pH asam. Histidin ini punya gugus imidazol sehingga pH isoelektriknya pada 7,64, sistein punya gugus tiol SH, pH isoelektriknya pada 5,05, tirosin punya rantai R-nya punya gugus fenol, pH isoelektriknya 5,63, lisin itu punya gugus amino di rantai R-nya sehingga dia bersifat basa, maka pH isoelektriknya adalah cenderung basa di atas 7, dan arginin juga demikian, dia di atas 7. Nah, berdasarkan setiap jenis asam amino ini, ternyata pH isoelektriknya itu tidak sama untuk setiap asam amino. Oleh karena itu, pH isoelektrik dari setiap asam amino itu menjadi karakteristik asam amino. Oleh karena itu, asam amino satu dengan yang lain itu sehingga dapat dipisahkan berdasarkan pH isoelektriknya. Sehingga pH isoelektrik ini dijadikan suatu dasar untuk dapat sebenarnya pegangan untuk dapat memisahkan asam amino dari satu dengan asam amino yang lainnya. Nah, jadi kegunaan pH isoelektrik ini, setiap asam amino memiliki pH isoelektrik yang spesifik, yaitu berbeda-beda, sehingga dapat digunakan untuk memisahkan protein tertentu dari campurannya. Nah, untuk mengkristalkan asam amino atau protein, maka asam amino itu akan diendapkan pada pH isoelektriknya. Oleh karena itu, dengan mengetahui titik isoelektrik, maka kita dapat meramalkan proses migrasi protein dalam medan elektriko. Nah, inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk pemisahan asam amino dengan metode elektroforesis. Nah, karena tadi asam amino mempunyai gugus karboksilat dan gugus amina, maka dasar reaksi asam amino tentunya didasarkan pada adanya gugus-gugus tersebut di dalam asam amino. Nah, reaksi asam amino dengan ninhidrin dalam air ini akan terhidrasi membentuk ninhidrin hidrat. Selanjutnya ninhidrin hidrat ini akan bereaksi dengan asam amino menghasilkan anion berwarna ungu, nah, gini ya, atau kompleks berwarna ungu, kemudian senyawa aldehid dan CO2. Ini adalah ninhidrin hidrat. Jika kita reaksikan dengan asam amino, maka akan dihasilkan kompleks yang berwarna ungu ditambah dengan aldehid, gitu. Karena dan ini kemudian CO2, H2O dan H+. Karena di sini dasar reaksinya adalah N, ini akan digunakan untuk membentuk kompleks yang ada di sini. Nah, asam amino standar itu adalah asam amino penyusun protein dalam makhluk hidup.
Seluruh asam amino standar itu jumlahnya ada 20 dan bentuknya adalah L asam alfa amino. Bentuknya konfigurasinya selalu dalam bentuk konfigurasi L. Tidak ada yang D. Ya. Nah, ini beberapa jenis 20 jenis asam amino standar dengan R yang tadi bersifat nonpolar atau alifatis, itu glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, metionin. Dengan R yang bersifat nonpolar tapi aromatis, contohnya adalah fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Kemudian dengan R yang tidak bermuatan tapi bersifat polar, jadi R-nya polar tapi tidak bermuatan. Ini contohnya adalah serin, prolin, treonin, sistein, asparagin, glutamin. Dan ada R yang bermuatan, yaitu lisin, histidin, arginin yang bermuatan positif, dan R yang bermuatan negatif itu adalah aspartat dan glutamat. Totalnya ini ada 20 jenis asam amino. Ini adalah data sifat fisika dari asam amino. Asam amino yang umum ditemukan 20 itu sebagai asam amino yang penyusun protein di dalam makhluk hidup. Ada 20 itu disebut dengan asam amino yang standar. Jadi namun demikian selain 20 asam amino yang standar, itu tubuh itu juga memerlukan asam amino lain. Jadi asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh tetapi diperlukan oleh tubuh. Nah, asam amino yang diperlukan oleh tubuh tetapi tidak dapat disintesis oleh tubuh tersebut disebut dengan asam amino esensial atau asam amino yang diperlukan. Ya. Nah, terdapat 12 asam amino lain yang tidak terdapat di alam, tetapi dia disintesis dari fragmen karbohidrat dan lipid sebagai sumber nitrogen melalui reaksi katalisis enzim. Nah, asam amino ini sangat diperlukan oleh tubuh, tapi tubuh tidak dapat mensintesisnya. Oleh karena itu, dia disebut dengan asam amino esensial. Nah, ada dalam asam amino sama seperti pada polisakarida, begitu. Maka protein itu merupakan polimer dari asam amino. Nah, polimer kalau pada karbohidrat antara monosakarida dengan monosakarida yang lain itu dihubungkan oleh ikatan glikosida, maka pada protein ini antara satu asam amino dengan asam amino yang lain itu dihubungkan dengan ikatan yang disebut dengan ikatan peptida. Apa itu ikatan peptida? Yaitu ikatan yang terbentuk antara gugus karboksil dari suatu asam amino dengan gugus amina pada asam amino yang lainnya. Sehingga secara prinsip ini adalah ikatan peptida. Kalau Anda melihat sudah mempelajari terkait dengan asam karboksilat dan turunannya, sebenarnya ikatan peptida ini merupakan ikatan apa? Ya, itu ikatan amida. Gitu ya. Jadi secara prinsip kan CONH ini adalah suatu amida. Sehingga kalau kemudian dua asam amino dihubungkan membentuk suatu ikatan peptida, maka dua asam amino tersebut disebut dengan dipeptida. Karena dia berasal dari dua asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Nah, pada satu asam amino, karena yang bereaksi adalah gugus C terminalnya, maka dia akan mempunyai N terminal. Sehingga tetapi di sisi amino yang lain, dia mempunyai C terminal. Nah, dengan kemudian bergabungnya berikatannya dua asam amino ini dari glisin dan alanin, maka asam amino ini namanya menjadi glialan atau disebut dengan glisin alanin.
Dan senyawanya disebut senyawa dipeptida. Artinya apa? Bahwa senyawa dipeptida itu adalah tersusun atas 2 asam amino yang dihubungkan oleh berapa ikatan peptidanya? 1 ikatan peptida. Jelas ya? Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dibuat catatan untuk ditanyakan. Nanti setelah sesi ini kita akan diskusikan pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, ikatan peptida itu adalah merupakan ikatan yang menghubungkan antara asam amino yang mempunyai NH3 bebas dan asam amino yang berikatan dengan gugus karboksil tadi bebas. Nah, berdasarkan konvensi, ikatan peptida itu ditulis dengan asam amino yang sebelah kiri itu yang mempunyai NH3 bebas, dan asam amino yang sebelah kanan itu yang mempunyai COO- bebas. Nah, molekul yang mengandung 2 asam amino dengan 1 ikatan peptida itu disebut dipeptida seperti yang sudah sampaikan Bu Cici. Nah, kalau molekul asam amino 3 molekul asam amino bergabung dan dihubungkan oleh ikatan peptida disebut dengan tripeptida. Jadi kalau kemudian tripeptida itu berarti asam aminonya 3, ikatan peptidanya ada 2. 3 asam amino maksudnya. Nah, kalau ada 4 asam amino yang membentuk rantai peptida ya namanya tetrapeptida, dan selanjutnya pentapeptida dan seterusnya. Sehingga kalau kemudian kita melihat di sini rantai peptida ini itu adalah rantai yang tersusun dari beberapa asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Ini adalah ikatan peptida. Ini pada secara prinsip ini adalah amida ya, tetapi ini disebut dengan ikatan peptida. Nah, penamaan dalam satu rantai peptida itu pasti dia mempunyai 1 N-terminal di sebelah kiri dan 1 gugus C-terminal di sebelah kanan. Jadi unit asam amino dalam rantai peptida disebut dengan residu. Unit asam aminonya disebut residu. Jadi kalau kemudian asam amino ini rantai polipeptida ini dihidrolisis, akan dihasilkan residu-residu asam amino. Nah, ujung amina atau ujung amino yang sebelah kiri itu harus disebut dengan residu asam amino awal. Penamaannya harus dari yang ada residu aminonya. Sementara ujung karboksilnya disebut residu asam amino akhir. Gitu ya. Nah, itu cara menamakannya. Nah, ikatan disulfida di dalam asam amino selain dia dapat membentuk ikatan peptida, asam amino itu juga dapat membentuk ikatan disulfida dengan asam amino yang lainnya. Nah, ikatan disulfida itu adalah ikatan tunggal antara S dan S seperti ini. Dan ikatan tentunya karena ini ikatannya adalah S dan S hanya bisa dibentuk oleh asam amino yang mempunyai gugus SH atau gugus tiol, yaitu sisteina. Nah, jadi ikatan disulfida itu menghubungkan 2 unit sistein. Senyawa peptida alam yang mengandung ikatan disulfida, contohnya itu adalah oksitosin. Anda tahu oksitosin itu adalah senyawa yang digunakan untuk sebenarnya dia hormon ya yang digunakan untuk mengatur kontraksi uterus dan laktasi. Ini yang biasanya digunakan untuk merangsang kelahiran bayi. Itu adalah oksitosin. Mungkin di antara Anda ada ibunya yang pada saat melahirkan Anda itu juga harus dipacu dengan hormon oksitosin. Kemudian ada vasopresin, gitu ya. Ini adalah senyawa peptida alam yang mengandung ikatan disulfida.
Nah, protein itu merupakan biopolimer yang terdiri dari banyak satuan asam amino, di mana satuan asam amino dengan yang lain ini dihubungkan oleh ikatan peptida. Nah, beberapa protein itu merupakan komponen utama dalam jaringan struktur. Contohnya itu adalah otot, rambut, kuku, dan kulit. Struktur protein itu kalau kita melihat dari struktur rantai peptidanya, maka dapat dikelompokkan menjadi struktur primer, struktur sekunder, dan struktur tersier, serta struktur kuartener. Ya. Nah, sehingga kalau kemudian kita golongkan protein berdasarkan kelarutannya di dalam air, itu ada protein yang terdapat pada hewan, yaitu protein fibros, serat yang tidak larut di dalam air. Dan contohnya di sini adalah keratin, kolagen, sutra, itu adalah protein fibros, yaitu protein yang tidak larut di dalam air. Dan ada protein globular, yaitu protein yang larut di dalam air. Misalnya ini adalah contohnya ini adalah enzim, hormon, hemoglobin, mioglobin, ovalbumin, itu yang putih telur, itu termasuk protein globular. Jadi kalau Anda putih telur, Anda larutkan di dalam air, dia pasti akan larut. Tapi kalau direbus ya akan menjadi makanan itu ya, telur, putih telur. Gitu ya. Nah, jadi 4 tingkat organisasi struktur protein, yaitu yang kita sebut dengan struktur primer, itu hanya rantai polipeptida single. Jadi rantai asam amino saja satu rantai ini itu disebut dengan struktur primer. Jadi rantai polipeptida yang single sendiri saja. Nah, kemudian ada struktur sekunder. Struktur sekunder itu ada 2. Ada alpha helix dan ada beta ini. Kalau yang alpha helix itu sebenarnya dia rantainya adalah 1, tetapi di dalam rantai itu sendiri akan ada terbentuk ikatan hidrogen intramolekuler. Ini dia membentuk ikatan hidrogen intramolekuler. Ini membentuk ikatan hidrogen intramolekuler. Jadi ini adalah bentuk alpha helix. Nah, bentuk alpha helix ini begitu ya. Ini kan membentuk ikatan ini. Yang kemudian jika alpha helix ketemu dengan alpha helix yang lain dan membentuk ikatan hidrogen yang lain, maka dia akan membentuk triple helix seperti ini. Nah, ini akan membentuk struktur tersier, yaitu triple helix. Nah, kemudian dari struktur tersier ini kemudian membentuk ini ya, polipeptida rantai ini membentuk subordinat yang lain, maka dia akan membentuk struktur kuartener. Jadi ini adalah tingkatan organisasi struktur protein. Nah, kalau Anda melihat, jadi kalau struktur primer itu menunjukkan jumlah, jenis, dan urutan asam amino di dalam protein. Jadi satu rantai poliamino. Tetapi kalau struktur sekunder itu adalah menunjukkan selain rantai lurus, dia akan membentuk konformasi di dalamnya. Kalau dia terjadi ikatan hidrogen intramolekuler, membentuk alpha helix. Kalau kemudian ikatannya antar polipeptida primer dengan polipeptida primer membentuk suatu ikatan hidrogen, itu disebut dengan beta sheet atau beta turn dan random coil. Nah,
Jadi terjadinya struktur sekunder ini akibat adanya ikatan hidrogen antar gugus karboksil dan gugus amino. Jadi terjadi antar ikatan hidrogen terjadi antara gugus karboksil dan gugus amino pada residu amino tertentu dan kemudian mengakibatkan pembatasan rotasi pada bidang polipeptida di sekitar atom C alfa. Jadi kalau kita melihat ini struktur primer, gitu ya. Jadi ini struktur primer ini adalah suatu asam amino dengan asam amino yang lain berikatan melalui ikatan peptida membentuk suatu rantai lurus seperti ini. Rantai peptida ini dihubungkan oleh hanya ikatan amida atau ikatan peptida saja. Ini adalah struktur primer. Tapi apabila kemudian yang rantai lurus tadi itu kemudian membentuk, kan kita lihat di sini dia punya NH begini ya, dan dia punya CO. Di mana CO ini dia dapat membentuk ikatan hidrogen, misalnya ya, tidak dengan ini, dengan H yang di sini, sehingga dia akan membentuk seperti berkelok gini. Jadi kalau kita lihat ini lurus, ini akan menjadi berkelok seperti ini. Karena apa? Kenapa berkelok? Karena ini akan terbentuk ikatan hidrogen satu antara karbonil dengan N. Ini juga begitu, akan antara karbonil dengan N. Sehingga bentuknya akan seperti spiral. Itu disebut dengan struktur alpha helix. Jadi ikatan hidrogennya terjadi intramolekuler. Nah, tapi kalau struktur betasit itu ikatan hidrogennya terjadi antar molekul, antar rantai. Jadi kalau kita melihat ini rantai ini adalah struktur primer. Ini adalah juga struktur primer. Ini adalah primer. Tapi antara rantai polipeptida dengan rantai polipeptida yang lain ini terbentuk ikatan hidrogen, yaitu antara karbonil, ini kan, antara karbonil dan NH. Sehingga akan terbentuk seperti layer seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai betasit antiparalel. Karena apa? Arahnya yang ini ke kanan, yang berikutnya dari kanan ke kiri, yang dari bawah juga dari kiri ke kanan. Jadi dia anti paralel. Jadi tidak sama persis tapi anti paralel, gitu ya. Dia akan membentuk seperti ini. Ini adalah struktur betasit. Nah, itu yang paralel. Jadi kalau kemudian kita lihat, mohon maaf, katakanlah ini N, ini C, ini N, gitu ya. Ini sheet antiparalel. Jadi kalau ini berarti ini C terminal, ini N terminal, dan ini C terminal. Maka kan berseling. Jadi arahnya itu berseling. Yang satu ke kanan, rantainya yang ini ke kiri. Nah, tapi bentuk betasit ada dua. Ini yang antiparalel, ada juga betasit yang paralel. Jadi kalau ini semua adalah N terminalnya ada di kiri semua. Ini N terminal, ini N, sejajar. Jadi kalau ini adalah sejajar arahnya. Arahnya sejajar. Maka ini di sini adalah C, ini C terminal, ini C terminal. Ini adalah betasit paralel. Karena dia sejajar. Jadi ini yang betasit antiparalel tadi ya. Kalau ini C terminal, ini yang di sini N terminal, sehingga berlawanan arah. Ini adalah betasit antiparalel, berlawanan arah. Sehingga ini kalau kemudian ini Anda lihat ini adalah rantai polipeptida, yang atas rantai polipeptida ini berarti dua rantai polipeptida. Kalau kalau alpha helix itu adalah hanya satu rantai polipeptida, di mana ikatan hidrogennya terjadi secara intramolekuler. Nah,
Saya kira ini terkait dengan materi asam amino dan protein. Kalau kemudian ada yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusikan setelah ini. Selanjutnya saya nanti menginjak pada topik berikutnya, itu adalah topik asam nukleat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.